Dewa Brahma jatuh cinta kepada Patni Nari Rati karena parasnya yang begitu cantik dan menggoda. Hingga pada suatu ketika, Nari Rati diperdaya oleh Dewa Brahma di gubuk yang sepi. Kemudian peristiwa tersebut Nari Rati adukan kepada sang suami. Akhirnya mereka pergi mengembara selama berbulan-bulan lamanya. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Gajah Mada adalah merupakan sosok Mahapati yang paling berpengaruh dalam perjalanan panjang kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Gajah Mada dikenal sebagai sosok pati perkasa yang setia kepada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan. Salah satu peranan Pati Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit adalah menyatukan wilayah Nusantara seperti yang diucapkan dalam Sumpah Palapa. Jasa-jasa Gajah Mada pun masih diagungkan oleh masyarakat Indonesia di masa sekarang ini. Bahkan bangsa Indonesia telah menganggap Pati Gajah Mada sebagai pahlawan, simbol patriotisme dan persatuan nasional. Meskipun terbilang cukup misterius, kisah hidup perjalanan karir dan perjuangannya didapatkan dari beberapa sumber, terutama dari Babat Gajah Mada, Naskah Usana Jawa, juga Babat Tarung Bondan. Lalu, seperti apakah kehidupan dan asal-usul Gajah Mada berdasarkan naskah-naskah tersebut? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah Naskah Usana Jawa. Menurut naskah ini, Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali. Dikisahkan bahwa Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan dari Sang Hyang Narayana atau Wisnu, sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu. Namun, ia lahir karena kehendak para dewa. Naskah tradisional Nusantara sering menegaskan legitimasi tentang kelebihan pada diri seseorang melalui mitos, sehingga tokoh yang dimaksud memang pantas dijunjung tinggi dan dihormati. Sang tokoh biasanya digambarkan sebagai anak seorang dewa atau bahkan penjelmaan dewa itu sendiri yang diturunkan ke dunia secara tidak lazim. Keajaiban demi keajaiban adikodrati selalu mengiringi sejak hari kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa, bahkan hingga hari kematiannya. Penggambaran seperti ini umumnya berlaku pada sistem kepercayaan masyarakat Hindu dan Buddha pada masa itu, sehingga tafsir atau rasionalisme diperlukan agar isi naskah tersebut dijadikan rujukan. Kemudian yang kedua, sumber dari Babat Arung Bondan. Kitab Jawa Pertengahan Babat Arung Bondan menawarkan penjelasan berbeda mengenai asal-usul Gajah Mada. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Pati Lugender atau yang dikenal dengan nama Logender dalam cerita Damarwulan dan Menakjingga. Dalam cerita tersebut dinyatakan bahwa Logender menjadi patih Ratu Majapahit yang bernama Ratu Kenya atau Kencana Wungu. J.L.A. Brandes pernah mengatakan bahwa kisah Damarwulan dan Menakjinggo terjadi dalam masa pemerintahan Ratu Suhita di tahta Majapahit. Menakjingga yang dimaksud dalam kisah tersebut setara dengan Bre Wirabumi, penguasa Kedaton Timur yang berperang melawan Majapahit. Sehingga jika tafsir ini diikuti, maka Gajah Mada anak dari Pati Logender baru ada setelah Majapahit melewati masa kejayaannya. Sedangkan dalam berbagai prasasti dan kakawin negara Kertagama berbeda lagi.
Sebagai bukti yang otentik disebutkan bahwa Gajah Mada berperan dalam masa awal dan masa kejayaan Majapahit dalam periode kekuasaan Hayam Wuruk. Hal yang paling mengejutkan dalam kitab Babad Arung Bondan dan dapat dijadikan interpretasi lebih lanjut adalah pernyataan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari seorang Mahapati. Adapun nama pati yang menjadi ayah Gajah Mada masih belum akurat, sebab dalam kisah-kisah tradisional nama tokoh sering berganti-ganti karena diceritakan berulang-ulang dalam kurun waktu yang berbeda, sehingga kisah itu bisa saja berkurang atau bahkan ditambahi. Kemudian sumber yang ketiga dari Babad Gajah Mada. Babad Gajah Mada adalah merupakan karya sastra Bali di masa selanjutnya. Dalam kitab ini menceritakan bahwa ada seorang pendeta muda yang bernama Mpu Sura Dharma Yogi yang memiliki istri bernama Patni Narirati, istri yang diberikan oleh gurunya Mpu Raga Gunting atau yang dijuluki Mpu Sura Dharma Wiyasa. Mpu Sura Dharma Yogi membuat huma di sebelah selatan Lembah Tulis, sedangkan Patni Narirati tetap tinggal di pertamanan. Hanya saja sesekali ia menengok sang suami di huma yang baru saja dibuatnya. Dewa Brahma jatuh cinta kepada Patni Narirati karena parasnya yang begitu cantik. Hingga pada suatu ketika Narirati diperdaya oleh Dewa Brahma di gubuk yang sepi. Peristiwa tersebut Narirati adukan kepada sang suami, sehingga pada akhirnya mereka pergi mengembara selama berbulan-bulan lamanya. Ketika sang bayi yang ada dalam kandungan sudah waktunya untuk lahir, mereka tiba di desa Mada yang terletak di kaki Gunung Semeru. Maka kemudian lahirlah sang bayi laki-laki dengan diiringi peristiwa alam yang menandakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi tokoh penting. Bayi laki-laki yang baru lahir tersebut diasuh oleh kepala desa Mada, sedangkan kedua orang tuanya pergi bertapa di puncak Gunung Pelambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan sang bayi. Dewata kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan mengatakan bahwa kelak si bayi akan menjadi orang yang dikenal di seluruh Nusantara. Bertahun-tahun berlalu, Mahapati Majapahit datang ke desa Mada dan mengajak anak kepala desa yang bernama Mada tersebut, yang sekarang beranjak remaja, untuk ikut ke Majapahit dan mengabdi kepada raja. Mahapati Majapahit kemudian menikahkan Mada dengan putrinya yang bernama Ken Bebet. Kemudian membantu Mada untuk menggantikan kedudukannya sebagai Mahapati Amangkubumi Majapahit. Berkat Mahapati Amangkubumi Mada, Majapahit berhasil mengembangkan kekuasaannya hingga banyak raja dari luar Pulau Jawa yang tunduk kepada Raja Majapahit. Saat dilantik menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Isi Sumpah Palapa tersebut adalah lamun hous kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Dompo, ring baki, Sunda, Palembang, tumasik, samana ingsun amukti palapa. Yang terjemahannya kurang lebih adalah, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tidak akan menikmati palapa atau kesenangan. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, tumasik, aku tidak akan mencicipi palapa atau kesenangan. Ketika sumpah tersebut diucapkan, banyak masyarakat yang meremehkan dan mentertawakan cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara.
Demikian kisah asal-usul Gajah Mada. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi atau ingin meluruskan kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ciao!